sekitar abad ke-15 hingga abad ke-13 sebelum Masehi atau tahun 1440 sampai dengan tahun 1200 sebelum Masehi. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu bukan tanggalnya, tetapi adalah tekanan utamanya. Maksudnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Musa. Nah, kita tahu bahwa ketika itu Musa sedang memimpin bangsa Israel. Mereka baru saja keluar dari Mesir sebagai tempat perbudakan mereka. Kemudian kita tahu bahwa bangsa Israel ini telah hidup ratusan tahun dan sudah tentu mereka akan dipengaruhi oleh budaya Mesir pada saat itu. Dan karena mereka telah hidup ratusan tahun di sana, maka mereka secara otomatis akan melihat praktek penyembahan kepada dewa-dewa. Dan kita tahu menurut literatur bahwa Mesir itu menyembah banyak dewa. Jadi sebenarnya persoalannya Musa bukan sekedar menuliskan atau menyampaikan apa yang benar, tetapi bagaimana mengubah cara berpikir bangsa Israel. Pada waktu itu, di wilayah Mesopotamia dan sekitarnya, realitas kehidupan sehari-hari itu mereka pahami sebagai arena kehidupan dari para dewa. Dan salah satu teks yang paling berpengaruh pada saat itu adalah apa yang disebut dengan Enuma Elis. Dalam teks itu dikisahkan bahwa alam semesta ini lahir atau berawal dari keadaan yang kacau. Mereka menggambarkan bahwa para dewa saling bertarung antara satu dengan yang lain. Dan yang sangat terkenal pada saat itu adalah Dewa Marduk dan Dewa Tiamat. Ketika dalam pertarungan itu, Marduk akhirnya memenangkan pertempuran. Dan dari kemenangan itu, Marduk menciptakan dunia ini dari tubuh Tiamat yang telah dia hancurkan. Jadi, mereka memahami bahwa alam semesta ini itu terbentuk dari tubuh Tiamat yang telah dihancurkan oleh Marduk. Kemudian, mereka menggambarkan bahwa manusia diciptakan sebagai pekerja paksa dari para dewa. Artinya, tujuan manusia lahir dan hidup itu semata-mata adalah untuk melayani keinginan dari para dewa. Dengan begitu, mereka memahami bahwa dunia hadir dalam keadaan tidak stabil. Kemudian ada kekuasaan yang bersifat brutal antara satu kekuatan dan kekuatan yang lain. Kemudian, manusia dianggap tidak memiliki nilai intrinsik, maksudnya tidak punya kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri karena ia telah dikendalikan oleh kekuatan para dewa. Dunia seperti inilah yang dikenal dan dilihat oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, benar sekali. Dan disinilah kita mulai melihat pergumulannya. Saya memperhatikan bahwa paling tidak ada 5 pergumulan utama yang sedang dihadapi oleh Musa ketika dia menuliskan kitab Kejadian ini. Pergumulan yang pertama itu adalah bagaimana menghapus pola pikir Mesir dari pikiran orang Israel. Pada waktu itu, kita tahu bahwa orang Israel telah melihat dan mengalami secara langsung bagaimana orang-orang Mesir memperlakukan antara lain Sungai Nil dianggap sebagai dewa karena dari sungai ini
mereka dapat bercocok tanam, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka tidak pernah jauh dari posisi sentral dari Sungai Nil. Karena itu mereka menganggap bahwa Sungai Nil ini adalah sumber hidup. Jadi sangatlah beralasan kalau orang-orang Mesir pada saat itu mengatakan bahwa Sungai Nil ini adalah dewa. Kemudian, mereka juga melihat bahwa matahari, bulan, dan bintang juga dianggap dewa. Mereka membayangkan benda-benda ini ada di langit. Benda-benda ini dianggap pasti mempunyai kekuatan ilahi, sehingga mereka berada di tempat yang jauh di sana dan tidak jatuh. Kemudian lagi, mereka menganggap bahwa Raja Firaun itu sebagai dewa atau dianggap sebagai anak dewa. Jadi pada saat itu Musa harus menghadapi kenyataan yang sulit ini. Bangsa yang ia pimpin ternyata masih membawa pola pikir Mesir di kepala mereka. Mungkin pertanyaan yang menguasai pikiran Musa pada saat itu adalah, bagaimana mereka ini, maksudnya bangsa Israel, bisa menyembah satu Allah saja yang tidak terlihat? Karena faktanya mereka itu telah ratusan tahun hidup di antara dewa-dewa palsu di Mesir. Dan itu sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu. Kemudian, pergumulan yang kedua yang saya lihat adalah, haruskah Musa menjelaskan asal-usul Allah atau langsung saja menyatakannya? Dalam budaya Mesopotamia kuno, setiap dewa itu mempunyai asal-usul. Mereka juga mempunyai kisah tentang kelahiran, dan selalu ada konflik yang menyertai kelahiran dari para dewa itu. Tapi di sini, Musa tidak menulis pada mulanya Allah lahir. Musa langsung menulis begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu yang dia catat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Jelas, ini adalah keputusan teologis yang sangat radikal. Seolah Musa mau berkata begini, saya tidak akan menjelaskan dari mana Allah berasal, karena Allah tidak berasal. Dia adalah awal itu sendiri. Kemudian pergumulan yang ketiga, apakah Musa akan mengikuti cerita dunia mengenai kehadiran alam semesta ini, atau Musa harus mengikuti wahyu Allah atau pewahyuan dari Allah? Musa tahu ada cerita-cerita populer yang berkembang pada saat itu. Apalagi dia kan memang dibesarkan di istana Mesir setelah ia diangkat oleh putri Firaun untuk menjadi anak angkatnya. Jelas dia adalah seorang yang terdidik, dan itu berarti dia sangat mengenal mitologi yang berkembang pada saat itu. Jadi jelas bahwa Musa mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menyesuaikan pesan agar mudah diterima, atau menyampaikan kebenaran yang mungkin akan terasa asing bagi para pendengarnya pada saat itu. Dan hebatnya, Musa memilih jalan yang kedua. Dan itu tentu saja sangat berisiko, karena itu berarti ia menentang budaya religi yang telah berakar dalam masyarakat Mesopotamia pada saat itu. Selain itu, ini jelas menentang cara berpikir umum. Dan ketiga adalah, ia sepertinya sedang membentuk ulang identitas bangsa yang dipimpinnya, yaitu bangsa Israel. Sebab ratusan tahun bangsa Israel ini telah kehilangan identitas. Tadi saya sudah katakan bahwa mereka dipengaruhi oleh praktek-praktek penyembahan kepada dewa-dewa itu. Dan sekarang ini pekerjaan yang sangat berat bagi seorang Musa untuk merekonstruksi ulang identitas bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan.
Pergumulan yang keempat adalah siapa manusia di hadapan Allah. Dalam mitologi kuno, mereka menganggap bahwa manusia itu adalah budak dari para dewa. Jadi, manusia tidak bergerak atau berbuat apapun tanpa seizin dari dewa. Mereka membuat manusia seolah-olah tidak bisa berkutik dari pengaruh para dewa. Tetapi dalam narasi yang disampaikan oleh Musa, ia justru memperlihatkan satu hal yang sangat mengagumkan. Ia mencatat begini dalam Kejadian pasal 1:26. Manusia diciptakan oleh Allah dan manusia adalah gambar Allah sendiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah perubahan besar yang Musa tanamkan di dalam pikiran orang Israel pada saat itu. Dan di sisi lain, ini dugaan saya, mungkin juga Musa bergumul bagaimana ia harus menyampaikan bahwa manusia memiliki martabat ilahi dalam diri mereka. Ada sesuatu yang bersifat ilahi yang Tuhan tanam dalam diri mereka tanpa membuat mereka menjadi orang sombong. Sebab jika mereka salah paham, mereka akan beranggapan bahwa mereka juga adalah Allah-Allah kecil. Dan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Musa untuk menjelaskan hal itu kepada mereka pada saat ia menyampaikan kebenaran ini. Kemudian pergumulan yang kelima adalah, apakah dunia ini aman? Dalam mitologi kuno, mereka melihat bahwa dunia ini dalam tiga hal. Pertama, mereka menggambarkan bahwa laut selalu diidentikan sebagai keadaan yang chaos, keadaan yang tidak aman. Kemudian, mereka membayangkan bahwa alam semesta ini adalah ancaman bagi manusia. Dan yang berikut lagi, mereka juga mempunyai pandangan bahwa mereka tidak dapat memprediksi perilaku dari para dewa yang sewaktu-waktu akan menunjukkan aksinya kepada dunia ini. Tetapi pada saat yang sama, Musa menulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dan dilanjutkan dalam pasal 2 ayat 1. Alam semesta ini justru diciptakan oleh Allah. Itu pesan utama yang disampaikan oleh Musa. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dan pasal 2 ayat 1, Musa mengatakan begini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi implikasinya adalah Musa harus menegaskan bahwa dunia ini bukan hasil perang. Dunia ini ada, alam semesta ini terbentuk bukan karena ada benturan dari dua benda raksasa atau hasil konflik dari para dewa. Yang kedua, Musa harus menegaskan bahwa dunia ini berada di bawah kendali yang maha kuasa, yaitu Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Dan kita harus tahu, ini bukan sekedar teologi baru yang diperkenalkan oleh Musa pada saat itu. Ini adalah benar-benar semacam terapi religius bagi jiwa orang-orang Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Oh iya benar, ini itu adalah semacam deklarasi revolusioner teologi pada zaman itu. Ini bukan cerita mitos, tapi ini pernyataan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
tanpa penjelasan panjang, tanpa pembelaan, tanpa kompromi. Tidak membutuhkan pendapat dari orang lain. Musa secara tegas menyatakan hal itu, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, begini. Kita mulai dulu ya dengan narasi pada mulanya. Jadi pernyataan ini sebenarnya bukan sekedar awal dari suatu waktu. Ini adalah penolakan terhadap ide yang mengatakan bahwa dunia selalu ada, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan juga penolakan terhadap ide yang mengatakan bahwa ini hasil rekayasa atau ciptaan dari para dewa pada saat itu. Ini penolakan yang sangat tegas yang disampaikan oleh Musa. Kemudian kita lihat di situ ada kata Allah. Ini bukan menggambarkan salah satu dari banyak Allah, tetapi satu-satunya. Meskipun kata Allah adalah kata yang jamak, tetapi Musa tidak sedang mengarah ke arah sana. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan memperdalam tentang kenapa Musa menggunakan kata Allah ketika ia menciptakan, maksud saya ketika ia menjelaskan hal ini. Sekarang kita masuk kepada kata yang berikut, Allah kata menciptakan. Ini jelas menggambarkan bahwa bukan hasil pertarungan antara dua pihak yang bertikai atau antara dua kekuatan yang bertikai. Tapi ini adalah kedaulatan penuh yang hadir dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi pesannya sangat jelas bahwa alam semesta ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kita lihat ada kata langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi bukan wilayah dari para dewa, bukan kerajaan para dewa, tapi langit dan bumi adalah ciptaan yang tunduk kepada Allah, Sang Penciptanya. Ya, memang benar. Jika kita melihat pengalaman Musa, pewahyuan Allah itu tidak dimulai dari konsep yang abstrak, melainkan dari peristiwa nyata. Dalam kisah pemanggilan Musa dalam kitab Keluaran, di sana kan terlihat dengan sangat jelas dalam pasal 2, 3, dan 4 bagaimana Allah menyatakan diri secara konkret melalui semak yang menyala tapi tidak hangus itu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan perbuatan-perbuatan ajaib di Mesir atau yang disebut dengan tula-tula. Lalu dilanjutkan lagi dengan laut yang terbelah ketika mereka keluar dari Mesir, serta adanya tiang awan dan tiang api dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Itu menunjukkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh orang Israel dan juga oleh Musa. Ya, benar itu. Pewahyuan itu bersifat historis dan eksperiensial. Musa memahami Allah karena ia telah menyaksikan secara langsung tindakannya. Ia mengalami secara langsung tindakannya. Ia mendapatkan lawatan, kunjungan dari Allah, dari semak belukar yang telah saya sebutkan tadi itu. Dan karena pengalaman itu, Tuhan mewahyukan sesuatu dalam dirinya. Itulah sebabnya ia sanggup menulis mundur. Artinya dia menceritakan kejadian awal dari alam semesta ini sebagai hasil inspirasi dari Tuhan kepada dia. Jadi ia tidak memulai dari spekulasi kosmik. Ia berangkat dari satu keyakinan, Allah yang bertindak dalam sejarah pasti adalah Allah yang menciptakan sejarah itu sendiri. Ya, jelas ada. Dan kita bisa menyebutnya prinsip dari yang dikenal ke yang asal. Jadi begini, Musa pertama-tama mengenal Allah sebagai pembebas
bangsa Israel. Itu dulu. Lalu kemudian Musa melihat bahwa Allah ini adalah penguasa alam semesta. Dan kemudian Musa sampai pada satu kesimpulan. Allah adalah pencipta alam semesta ini. Jadi dalam penulisan kitab Kejadian bisa kita lihat sebagai proses teologi. Dari pengalaman Exodus, maksudnya pengalaman keluaran dari Mesir, lalu masuk ke tahap berikutnya. Ini yang saya sebut sebagai tahap refleksi. Dan tahap berikut lagi adalah tahap penulisan sejarah. Jadi ini bukan berarti Musa mengarang begitu saja atau hasil imajinasinya, tetapi ia menafsirkan realitas yang ada untuk memahami asal-usul segala sesuatu. Memang ini bersifat subjektif, tapi itu kebenarannya, karena didukung oleh fakta dan peristiwa yang terjadi. Oh iya, sangat penting. Peristiwa keluaran itu menjadi semacam kunci hermeneutik, yaitu cara memahami seluruh wahyu Allah. Misalnya begini, Allah mengalahkan maut yang pada waktu itu sebagai gambaran dari kekacauan. Ini jelas ditulis dalam kitab Kejadian. Dan kemudian dinyatakan bahwa Allah ternyata mampu mengatur kekacauan air laut itu. Kemudian, Allah membentuk Israel. Dalam kitab Kejadian, Allah dinyatakan membentuk manusia. Kemudian, Allah berfirman dan terjadi. Dalam kitab Kejadian, di sana dijelaskan penciptaan terjadi melalui perkataan Tuhan atau firman-Nya. Jadi dengan demikian, kitab Kejadian bukan sekedar cerita awal, tapi ini adalah refleksi teologi atas pengalaman penyelamatan yang dialami oleh Musa dan orang Israel pada masa itu. Oh tidak, pewahyuan kepada Musa itu bersifat progresif, bukan hasil kerja satu malam. Jadi tahapannya bisa seperti ini. Pertama, Allah memperkenalkan diri. Allah mengatakan begini, aku adalah aku. Saudara bisa lihat lagi dalam proses awal pemanggilan Musa, ketika ia dipanggil untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian Allah menunjukkan kuasanya atas Mesir melalui tulah-tulah. Kemudian Allah membentuk perjanjian di Sinai dengan memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa. Dan berikut lagi adalah mereka sampai pada pemahaman tentang asal-usul yang diperdalam. Jadi, pewahyuan yang diterima oleh Musa itu berkembang seiring dengan perjalanan mereka. Jadi sekali lagi, pewahyuan tidak diberikan sekaligus secara lengkap dalam satu waktu, tapi berjalan dari waktu ke waktu. Musa juga pasti mendengar suara Allah secara langsung. Nah, disinilah pentingnya integrasi antara memori kolektif dan wahyu ilahi. Musa membawa serta tradisi lisan yang sudah ada tentang sejarah Abraham, Ishak dan Yakub, serta memori kolektif budaya bangsanya. Namun Allah tidak menghapus semua itu, justru mengarahkannya. Maka dalam penulisan kitab Kejadian, ini kemungkinan merupakan kombinasi antara tradisi lama yang disaring melalui pengalaman Exodus, maksudnya pengalaman keluaran dari Mesir, yang diterangi oleh wahyu Allah. Tujuannya itu bersifat pastoral, bukan sekedar informasi. Jadi bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir membutuhkan
identitas baru. Karena tadi saya sudah katakan, selama ratusan tahun di Mesir, identitas mereka itu rusak, tidak jelas. Dan sekarang, bangsa Israel membutuhkan identitas baru. Mereka membutuhkan dasar iman dan pengharapan. Kitab Kejadian memberikan fondasi itu. Jadi Allah yang memulai segalanya adalah Allah yang juga memimpin perjalanan mereka. Bisa kita ringkas dalam 3 pola. Pertama, ada peristiwa, lalu menemukan makna, dan melakukan penulisan. Kedua, ada pengalaman, lalu masuk dalam proses refleksi, lalu maju lagi berteologi. Dan yang ketiga, ada pembebasan dari perbudakan, lalu ada penciptaan bangsa yang baru, bangsa pilihan Tuhan. Di sini adalah penentuan identitas bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Atau lebih sederhana lagi, Allah bertindak, Musa memahami, lalu Musa menuliskan. Begini, ada beberapa hal penting. Pertama, wahyu tidak selalu datang sebagai download langsung, tapi melalui pengalaman hidup. Kemudian, sejarah keselamatan, khususnya peristiwa keluaran, menjadi dasar bagi teologi penciptaan. Kemudian, pernyataan seperti pada mulanya dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, itu adalah pernyataan iman, bukan sekedar laporan kronologis dari penciptaan alam semesta ini. Musa itu bukan hanya seorang penulis, dan kita tahu dia sanggup menulis karena dia telah dididik sebagai keluarga Firaun karena ia hidup di istana pada saat itu. Tapi dia juga adalah seorang penafsir pengalaman ilahi. Ia harus berdiri di antara dua dunia, masa lalu yang tidak ia lihat, yaitu pada proses penciptaan, dan itu hanya dia dapatkan melalui inspirasi dari Roh Allah. Dan masa kini yang ia alami, yaitu pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Dari perjumpaan keduanya ini, lahirlah keyakinan besar bahwa Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Oh ya, sangat itu. Hari ini kita tidak menyembah dewa-dewa seperti di Mesopotamia pada saat itu. Tapi manusia hari ini juga mempunyai banyak dewa. Ya, ini antara lain nih, dewa materialisme, dewa sains yang menganggap tidak ada Tuhan, dewa ego, di mana manusia menjadikan dirinya sebagai pusat dari segalanya. Pertanyaan Musa yang disampaikan kepada orang Israel pada masa itu juga menjadi pertanyaan kita bersama hari ini. Apakah kita ini membentuk iman kita berdasarkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita lihat, atau kita meletakkan dasar iman kita kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan kita.